Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah semua dalam keadaan baik. Oke. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya sudah berdoa. Semoga pelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, Ibu absen dulu ya. Alfia Rosdiana, Tasya Ramadhani, Talita Nova, Presensia, Khairun Nizam, Aldo Alfian, Muhammad Rizki, Andra Adiastama, Muhammad Faiz, Fatih Anis Maulana, Muhammad Akbar Perlindungan, Syawaluddin, Rahmat Safi'i, Vesta Rinduru, Fitra Artanti, Dika Pranata, Ari Ardiansyah. Ari Ardiansyahnya datang? Kenapa? Izin? Fania Nabila, Kaila Zahra, Muhammad Aji, Cantika Bella, Milda Estriani. Oke, berarti hanya satu orang ya yang tidak datang ya dengan alasan izin. Lain kali kalau ada keperluan izin atau berhalangan hadir karena sakit atau hal-hal lain, tolong sampaikan ke gurunya. Boleh melalui teman-teman, boleh melalui surat, dan apalagi kita udah ada grup WA. Sampaikan aja di dalam grup WA-nya ya. Oke? Oke. Kita mulai pembelajaran hari ini. Adapun pembelajaran kita hari ini judulnya adalah harmoni dalam ekosistem. Untuk mempelajari pelajaran hari ini, anak-anak silahkan membuka LKS halaman 36. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini dalam bab harmoni dalam ekosistem, yang pertama yaitu, boleh kita sama-sama baca? Yaitu yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasikan peran makhluk hidup pada rantai makanan. Yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup
pada ekosistemnya. Oke, itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita usahakan agar dapat mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi anak-anak harus semangat dalam belajarnya. Tetap semangat kan? Boleh tepuk semangat dulu? Tepuk semangat. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, terima kasih. Jadi pelajaran kita hari ini dalam harmoni dalam ekosistem, salah satu kunci penting dalam pelajaran ini yaitu rantai makanan. Tadi pagi sebelum kalian berangkat ke sekolah, sudah sarapan belum? Boleh Ibu tahu sarapan apa? Ayam goreng, Pia. Oke, Talita sarapan apa tadi, Nak? Nasi goreng. Syawal sarapan apa? Lontong. Siapa lagi? Presensia sarapan apa tadi, Nak? Mie goreng. Tadi ada yang bilang ada ayam goreng, ada lontong, ada mie goreng. Di mie goreng, nasi uduk ada ayamnya kan? Pia tadi juga makan pakai nasinya pakai ayam goreng. Yang makan ayam goreng tadi siapa? Manusia kan? Oke, manusia memakan ayam goreng. Ayam itu ketika masih hidupnya dia butuh makan nggak kalian? Butuh. Ayam butuh makan. Dia makan apa? Oke, ada yang makan beras, jagung. Makan apa lagi ayamnya, Nak? Cacing. Oke, berarti ayam juga butuh makan. Tadi manusia butuh makan, manusia makan ayam, ayamnya makan jagung, padi, dan biji-bijian. Berarti kan semuanya butuh makan, ya kan? Oke, untuk apa kita makan? Agar menambah gizi. Agar apa? Agar berenergi dan tambah agar dapat menjalankan aktivitas lebih baik. Ini pelajarannya tentang rantai makanan. Tahu nggak rantai itu seperti apa? Rantai itu adalah lingkaran-lingkaran kecil yang saling berhubungan. Kalau dia saling berhubungan berarti dia putus nggak? Kalau dia putus berarti dia nggak harmonis, ya kan? Jadi kalau dia berbentuk rantai, dia selalu berhubungan, itu yang disebut dengan harmoni. Jadi makanya disebut rantai makanan, yang mana rantai makanan itu adalah proses makan dan memakan untuk mendapatkan energi dalam alur yang tertentu secara Oke, untuk lebih memperdalam teori kita ini, Ibu akan tampilkan video pembelajaran. Silakan anak-anak perhatikan ya. Setelah pembelajaran ini diharapkan kita dapat belajar IPA. Apa kabar anak-anak cerdas? Hari ini kita akan belajar IPA kelas 5 bab 2 harmoni dalam ekosistem. Topik A, memakan dan dimakan. Setelah pembelajaran ini diharapkan kita dapat menganalisis hubungan makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Silakan diperhatikan videonya ya. Bagaimana makhluk hidup dalam suatu ekosistem berkaitan satu dengan yang lain? Bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi? Bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam satu ekosistem? Mari kita pelajari bersama-sama.
sebuah ekosistem, itu bisa menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lain. Sumber energi berarti sumber makanan. Proses aliran energi dalam ekosistem dapat dilakukan melalui proses rantai makanan dan jaringan makanan. Kita ambil contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Aneka jenis makhluk hidup dapat kita temukan di sawah. Belalang, kakak, dan ular hidup di sawah. Belalang memperoleh makanan dengan cara memakan tanaman padi. Kakak mendapatkan makanan dengan cara memakan belalang. Kakak dimakan ular dan ular dimakan burung elang. Peristiwa makan dan memakan dalam suatu ekosistem dengan urutan tertentu yang ditunjukkan dengan satu arah disebut rantai makanan. Perhatikan contoh rantai makanan pada ekosistem sawah berikut. Boleh dicepat. Tanaman padi berperan sebagai produsen karena tanaman padi bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Belalang yang memakan tanaman padi berperan sebagai konsumen ikan sawah. Kemudian belalang dimakan kakak. Kakak berperan sebagai konsumen ikan hias. Kakak dimakan ular. Jadi ular berperan sebagai konsumen tingkat ketiga. Dan ular dimakan burung elang. Di sini burung elang berperan sebagai konsumen tingkat keempat. Burung elang yang tidak dimakan lagi, tapi burung elang akan mati dan bangkainya akan diuraikan oleh dekomposer yang kemudian akan diserap kembali oleh tanah. Itulah contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Produsen karena menghasilkan makanan sendiri satu ekosistem. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem sebagai upaya untuk mendapatkan energi. Pada rantai makanan, tumbuhan berperan sebagai produsen karena menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Makhluk hidup yang memakan tumbuhan disebut konsumen tingkat satu. Kemudian makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat satu disebut konsumen tingkat dua dan seterusnya. Jamur, bakteri, cacing merupakan dekomposer. Perannya menguraikan bangkai dan sisa-sisa makhluk hidup menjadi nutrisi dalam tanah. Dan jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Terima kasih sudah menonton video pengetahuan ini. Oke. Sudah siap menonton videonya? Sudah. Kira-kira sudah paham? Dari materi yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi dan diperkuat oleh video yang sudah Ibu tayangkan tadi, boleh Ibu bertanya?
Boleh. Kalau boleh dan kalau sudah paham, Ibu mau kasih pertanyaan tentang materi hari ini. Coba siapa yang tahu apa itu rantai makanan? Boleh, Via? Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Bagaimana teman-teman? Betul nggak jawaban Via? Oke, kasih aplaus dulu untuk Via. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang bisa boleh angkat tangan ya. Apakah yang dimaksud dengan ayo produsen? Syawal boleh jawab? Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Oke, bagaimana teman-teman? Betul nggak jawabannya? Jadi produsen itu contohnya adalah tumbuhan hijau. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya siapa yang bisa? Apa yang dimaksud dengan dekomposer atau pengurai? Talita, boleh? Oh, oke, itu yang disebut dekomposer atau Contohnya apa kalau dekomposer? Tapi kalau aja jamur, selain jamur apa lagi? Yang selanjutnya apa lagi? Jadi apa contoh-contoh dekomposer? Yang kedua, bakteri. Selanjutnya, cacing. Oke, pertanyaan terakhir. Siapa yang bisa? Apakah yang dimaksud dengan konsumen primer? Boleh, kakak? Oke, itu yang disebut dengan konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Bagaimana teman-teman? Jawaban temannya benar nggak? Betul. Oke, satu lagi boleh pertanyaannya? Apakah yang dimaksud dengan konsumen sekunder? Oke? Oke, terima kasih. Berarti tepuk tangan dulu dong untuk jawaban dari teman-temannya. Oke, good job. Terima kasih sudah memahami pelajaran hari ini. Udah bisa jawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Berarti ada apa saja komponen-komponen yang ada di dalam rantai makanan? Yang pertama, produsen. Produsen itu contohnya apa? Tumbuh-tumbuhan. Kalau padi, rumput termasuk produsen nggak? Yang kedua ada konsumen. Konsumen 1 atau 2? Konsumen 1 memakan apa? Memakan produsen. Berarti konsumen 1 ini adalah hewan pemakan tumbuhan, disebut herbivora. Apa komponen yang ketiga disebut apa? Konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 memakan apa? Memakan konsumen tingkat 1. Berarti dia memakan apa? Daging atau tumbuhan? Daging. Jadi kalau hewan itu memakan daging, disebut hewan apa? Oke, mantap Pia, mantap Presensia. Namanya hewan karnivora. Selanjutnya ada konsumen apa? Konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini memakan apa ya? Oke, mantap, memakan konsumen tingkat 2. Selanjutnya ada konsumen tingkat berapa? Tingkat 4 atau disebut konsumen puncak. Kalau konsumen puncak ini memakan apa ya kira-kira? Pemakan segalanya. Kalau segalanya dia makan apa, Kak? Daging dan tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau setelah konsumen puncak masih ada nggak kira-kira komponennya lagi? Oh, jadi konsumen puncaknya kalau mati dia akan menjadi bangkai. Setelah menjadi bangkai akan diuraikan oleh jamur yang bertindak sebagai apa tadi?
dekomposer atau pengurai. Dan begitu seterusnya. Untuk apa diuraikan oleh jamur? Untuk kembali ke tanah menjadi unsur hara yang diserap oleh tumbuhan dalam berfotosintesis. Apa komponen yang membantu tumbuhan untuk berfotosintesis? Oke, mantap. Terima kasih. Sepertinya semuanya sudah hampir paham. Untuk itu, Ibu mau kasih tugas kelompok ya. Ibu mau tahu sampai sejauh mana pemahaman kalian mengenai rantai makanan. Ini sudah Ibu sediakan, ini namanya papan riddle atau pictorial riddle. Nanti akan Ibu bagikan ke masing-masing kelompok. Dan di sini sudah ada masing-masing bungkusan isinya potongan-potongan gambar beserta keterangannya yang terdiri dari komponen-komponen rantai makanan. Jadi masing-masing kelompok silahkan disusun rantai makanannya berdasarkan urutan yang benar. Boleh? Siap? Oke. Keluar diambil udah dingin. Ini untuk kelompok 3. Gabung kayaknya di situ. Udah pura-pura aja pinjam di situ. Oke. Udah. Nanti bisa di-cut. Udah bagi sama. Udah pura-pura nempel aja. Oke. Udah Ibu bagikan semuanya kan papan pictorial riddle-nya. Oke, jadi masing-masing kelompok sudah boleh untuk memulai menempel setiap komponen-komponen rantai makanannya. Nanti kalau sudah siap, salah satu kelompok yang berani boleh menampilkan hasil diskusinya ke depan. Oke, selamat bekerja. Oke, bisa nak ada kendala? Apa di sini produsennya? Padi. Padi. Konsumen satunya apa? Siput. Siput makan tadi? Iya. Terus siput dimakan oleh apa? Ular. Ular jadi sini sebagai apa? Konsumen apa tuh? Konsumen 2. Kalau ular mati? Jadi jadi bangkai. Lalu diuraikan oleh dekomposer yaitu jamur. Untuk apa dia diuraikan oleh jamur? Untuk menjadi zat gizi pada yang dipakai oleh padi. Untuk apa? Untuk berfotosintesis. Oke, mantap. Yang kelompok ini di sana apa produsennya? Rumput. Konsumen satunya apa? Jangkrik. Konsumen 2? Kodok makan jangkrik? Oke, jadi setelah konsumen 2 mati akan diuraikan oleh jamur. Oke, selamat. Terima kasih. Baiklah, setelah kalian menyelesaikan dan mendiskusikan hasil dari kelompok kalian untuk menempel pada papan pictorial riddle, Ibu mau salah satu perwakilan kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok 1 silahkan ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kelompok lain? Kira-kira benar nggak papan riddle-nya kelompok 1 urutannya? Benar. Benar, produsennya apa di situ? Apel. Konsumen tingkat satunya apa? Ulat. Ulat memakan apa? Apel. Berarti ulat konsumen berapa? Konsumen 1. Ulat dimakan oleh burung sebagai konsumen 2. Lalu di akhirnya ini kan kita rantai makanan sederhana dulu. Burungnya mati menjadi bangkai akan diuraikan oleh dekomposer. Untuk apa diuraikan bangkainya oleh dekomposer? Untuk apa, Pia? Menjadi humus yang digunakan kembali oleh tanaman dalam berfoto. Komponen apa yang membantunya untuk berfotosintesis? Matahari. Oke, berarti sudah benar ya tampilan dari kelompok 1. Oke, kasih tepuk tangan dulu kelas untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Oke, sekali lagi dong tepuk tangannya untuk kelompok 1. Selanjutnya, Ibu akan memberikan soal evaluasi kepada Ananda semua untuk biar Ibu bisa mengetahui kemampuan kalian dalam memahami pelajaran hari ini dengan menggunakan papan pictorial riddle. Nanti Ibu serahkan ini lembaran tugas ini satu persatu, nanti dikerjakan ya. Silakan diisi namanya dan dijawab di bawah. Nih. Oke, ini lagi. Nih, dijawab ya. Silahkan dijawab, Ibu kan kurang 1. Nih. Nih, oke. Sudah dapat semua lembar evaluasinya? Tuh. Sudah dapat semua kan? Oke, Ibu kasih waktu 10 menit untuk menjawab soal evaluasi tersebut. Nanti kalau sudah siap boleh dikumpul ya. Selamat bekerja. Oke, sudah cukup waktu untuk mengisi lembar evaluasinya. Silahkan dikumpulkan kembali. Wah, udah pada siap ya? Ini udah siap? Udah siap. Udah siap? Oh, mantap. Bagus. Berarti udah paham ya dengan materi hari ini? Yang ini sudah siap? Aku sudah siap, Bu. Sudah sampai semuanya? Oke, terima kasih. Udah kumpul semuanya? Ada lagi? Oke. Nampaknya di sini hampir semuanya sudah paham dengan materi hari ini. Walaupun masih ada beberapa yang belum bisa menjawab, tidak apa-apa. Nanti kita masing-masing belajar lagi di rumah. Jadi
kesimpulannya hari ini pembelajaran kita tentang apa tadi? Rantai makanan. Boleh kita simpulkan lagi komponen-komponen yang ada di dalam rantai makanan? Yang pertama, produsen. Yang kedua, konsumen tingkat 1. Yang ketiga, yang keempat, dan yang terakhir, konsumen puncak. Setelah konsumen puncak mati menjadi bangkai, akan diuraikan oleh jamur sebagai dekomposer. Itulah yang disebut dengan rantai. Jadi rantai makanan adalah proses makan dan dimakan dalam urutan tertentu untuk mendapatkan energi. Bagaimana anak-anak, sudah paham dengan materi hari ini? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan bagi anak-anak? Oke, alhamdulillah, terima kasih. Kalau memang sudah paham, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas tutup kelasnya untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, tepuk tangan untuk semuanya.